Baca bene, masih di Mea Culpa. Para sahabat, saya menemukan satu berita, seorang mantan uskup Anglikan ditahbiskan menjadi pastor Katolik. Nama uskup ini adalah Nazir Ali, seorang keturunan Pakistan, tapi sudah besar di Inggris, mengecap pendidikan di Inggris, di berbagai tempat, menjadi pastor di Anglikan, kemudian menjadi uskup, tetapi kemudian memilih menjadi Katolik dan ditahbiskan menjadi pastor. Dia ditahbiskan menjadi pastor Katolik oleh Kardinal Vincent Nichols namanya, di sebuah perayaan yang menurut kardinal ini adalah perayaan penuh kegembiraan yang besar. Tahbisan itu sendiri berlangsung pada hari Sabtu 30 Oktober. Dan itu di tahun 2021. Dan berita ini saya diturunkan pada tanggal 2 November. Saya baca di thetablet.co.uk. Oke, tahbisan itu sendiri dihadiri oleh beberapa uskup Anglikan yang sudah pensiun juga. Tidak dikatakan apakah mereka masuk menjadi Katolik, tetapi dikatakan 3 retired Anglican bishops. 3 retired Anglican bishops. Ada 3 uskup Anglikan yang sudah pensiun ikut. Nicholas Reed, uskup Blackburn dulu, uskup sebelumnya di Blackburn. Michael Langris, uskup sebelumnya di Exeter. Juga ada John Hill, former bishop, uskup sebelumnya di Chichester. Oke. Lalu dalam khotbah yang disampaikan dalam satu pernyataan begitulah, Nazir Ali secara terpisah berterima kasih kepada Bernard Longley, seorang uskup agung Katolik di Birmingham yang juga hadir dalam acara tahbisan itu, yang saya pikir berpengaruh dalam panggilannya sebagai Katolik dan imam Katolik. Nazir Ali diterima ke dalam kesatuan penuh di dalam gereja Katolik pada 29 September 2020. Dan tidak dibutuhkan banyak waktu baginya untuk kemudian ditahbiskan menjadi pastor. Tentu karena melihat kecakapan yang dia miliki, dan dia adalah seorang uskup di Anglikan, dan sejauh saya tangkap dia tidak dikatakan apakah dia menikah atau tidak. Dan andai pun menikah, ada kemungkinan untuk diterima menjadi imam Katolik, tetapi dalam ketentuan yang berbeda. Oke, saya pernah bahas itu khusus untuk kelompok dari Anglikan yang masuk ke gereja Katolik. Imamnya yang sudah menikah juga bisa diterima, tetapi dengan ketentuan khusus. Oke, siapakah Nazir Ali ini? Dia ditahbiskan menjadi imam Anglikan tahun 1976, 46 tahun yang lalu, dan menjadi uskup Rochester dari tahun 1994 sampai 2009. Akhirnya dia memilih menjadi Katolik dan menjadi menjadi pastor Katolik. Oke, para sahabat, saya mau mencoba membahas ini dengan membuka dokumen Presbyterium Ordines, salah satu dokumen dari Konsili Vatikan kedua, dan saya mengambil poin 11 tentang usaha para imam untuk mendapatkan panggilan-panggilan imam. Saya pikir menarik membahas hidup dari Father Nazir Ali, bukan terutama soal konversinya menjadi Katolik, tetapi akhirnya dia menjadi imam juga di gereja Katolik. Bertambah seorang imam, bukan dari seorang Katolik sejak semula, tetapi kemudian menjadi Katolik dan akhirnya menjadi imam. Dan banyak kisah begitu. Bukan sejak awal dia Katolik, di masa mudanya sudah beranjak dewasa menjadi Katolik. Dan bukan hanya sekedar menjadi Katolik, tapi dia menjadi seorang imam Katolik. Kerinduan yang besar, kecintaan yang mengagumkan akan Katolik, dan ajarannya mendorong seseorang yang tidak sejak lahir, sejak keluarga kecilnya menjadi Katolik, tetapi sejak dewasa, tapi kemudian menjadi pastor. Ada juga yang menjadi suster. Macam-macam cerita. Oke, apa yang dikatakan poin 11
artikel nomor 11 dari Presbyterorum Ordinis. Aturan-aturan imam, kurang lebih. Sang gembala dan pemelihara jiwa-jiwa mendirikan gereja. Kristus sendiri mendirikan gereja, sehingga umat yang telah dipilih dan diperolehnya dengan darahnya senantiasa dan hingga akhir zaman harus memiliki imam-imamnya demi kontinuitas gereja di dunia ini yang didirikan oleh Kristus sendiri, supaya jangan pernahlah umat Kristen bagaikan domba tanpa gembala. Di tempat kami ini, paroki kami, tempat saya bekerja sekarang, melayani 3 kabupaten. Hanya karena kebetulan, tanda petik, ada 5 pastor di sini. Dalam keadaan biasa 2 atau 3 orang. Desember ini akan ada satu kisah besar tentang apa nanti personalia di paroki ini. Tetapi pada kenyataannya masih dibutuhkan lebih banyak imam lagi. Dan faktanya ada banyak perayaan-perayaan sabda pada hari Minggu karena tidak ada imam di dalam gereja Katolik. Dan ada orang yang heran mengetahui bahwa ada banyak gereja Katolik pada hari Minggu tidak merayakan Ekaristi karena memang tidak cukup imam. Memahami kehendak Kristus itu, para rasul atas dorongan Roh Kudus memandang sebagai kewajiban mereka memilih pelayan. Oke, ada Kristus tidak sendirian, ia bersama para rasul bekerja, katakanlah mendampingi, menggembalakan umat, orang-orang beriman. Nah, ketika para rasul berkarya, toh mereka membutuhkan juga para pelayan-pelayan lain di altar untuk ikut serta dalam pewartaan itu. Hendaknya segenap umat Kristen diajak memahami kewajibannya dengan aneka cara menyumbangkan usaha dan berdoa terus-menerus melalui upaya lain yang tersedia bagi mereka, supaya gereja selalu mempunyai imam. Supaya gereja selalu mempunyai imam. Sangat dibutuhkan dua-dua dukungan dari segenap umat beriman, supaya gereja kita ini tidak seperti domba tanpa gembala. Dan supaya semakin banyaklah yang melayankan terutama Ekaristi di dalam gereja. Dan umat tidak seperti merasa tidak diperhatikan oleh gereja. Ada yang sekali 3 bulan, sekali 2 bulan yang dikunjungi oleh imam. Dan itu bisa mengurangi semangat beriman umat di dalam gereja. Maka tanggung jawab tentang ketersediaan imam kiranya bukan hanya sepihak saja. Oke, para imam mengajak umat untuk bersedia mempersiapkan imam, tetapi para umat juga mendukung supaya semakin tersedialah imam di dalam gereja. Kadang kita banyak menilai, wah pastor ini kurang layak, terlalu banyak sandungan-sandungannya. Tapi saya pikir di dalam keburukan-keburukan itu toh kita bersyukur dalam kemanusiaannya yang amat terbatas masih bersedia menjadi imam. Dalam genangan lumpur penuh dosa, ia hidup, ia bersedia menjadi imam. Dan kita berdoa supaya imam-imam yang sudah ada ini semakin melayakkan dirinya. Karena keterbatasannya dia tidak cukup berjalan sendirian. Semoga dan pace ebene.